Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Sukman, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Video presentasi sederhana ini saya buat demi memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu saya yakni Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, judul materi kali ini yaitu rencana usaha atau business plan. Baik, langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu pengertian rencana usaha atau business plan. Business plan atau perencanaan bisnis adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Business plan juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang masa yang akan datang dan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. Kemudian tujuan membuat rencana usaha atau business plan yaitu sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan memulai suatu bisnis. Tujuan business plan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya berjalan dengan keinginan bersama. Kemudian ada 4 tujuan utama dari business plan, yaitu menyediakan roadmap. Dengan adanya business plan, kita dapat menjalankan bisnis secara bertahan mulai dari visi usaha, cara kita bisa mewujudkan visi, target pasar, segmen pasar, dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional usaha. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas fokus bisnis. Seringkali kita menemukan pemilik bisnis yang mengalami kesulitan saat menjalankan bisnis. Adanya contoh bisnis plan akan membantu untuk memperjelas fokus bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bukti keseriusan. Business plan tidak hanya diperuntukkan bagi kita sebagai pemilik usaha, tapi juga berguna sebagai stakeholder atau investor yang akan menyokong bisnis kita. Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip rencana usaha atau business plan. Adapun prinsip-prinsip dalam business plan ada 5, yaitu yang pertama, prinsip otonomi adalah pengusaha atau pelaku usaha memiliki kebebasan dalam kegiatan usaha tersebut dengan tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Ini yaitu jujur sangat penting dalam berbisnis atau berusaha, karena dengan jujur bisnis yang kita bangun akan berjalan sesuai rencana. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ialah dalam berbisnis ini kita harus mengaktualkan visi misi yang telah kita buat agar bisnis ini sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Ialah di dalam berbisnis tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, tetapi saling menguntungkan dan menerapkan keadilan untuk langkah lebih tepat untuk mewujudkan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di dalam pasar tersebut. Kemudian yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Ialah seorang pengusaha bukan hanya mengambil keuntungannya saja, tapi perusahaan itu harus memiliki media yang baik bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan berpikir yang baik bagi bisnis bagi perusahaan di dalam dunia usaha tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu format rencana usaha atau business plan. Format yang pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang sendiri berisikan alasan yang mendasari pendirian usaha. Bukan hanya itu, latar belakang juga memuat keadaan persaingan, peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu identitas pemilik. Untuk identitas pemilik sesuai dengan namanya, berarti memuat semua keterangan pemilik usaha seperti nama pemilik, tempat tanggal lahir, alamat rumah, telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir,
pengalaman kerja, dan keterangan pernah mengikuti beberapa pelatihan. Selain itu, kita juga harus mencantumkan tingkat pendidikan terakhir kita. Kemudian yang ketiga yaitu data perusahaan. Data perusahaan dalam hal ini, data perusahaan berisikan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, bidang usaha, bentuk badan usaha, waktu, kapan perusahaan mulai berdiri, serta susunan kepengurusan. Kemudian yang keempat yaitu aspek produksi. Aspek produksi berisi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, seperti jumlah mesin, kapasitas produksi per hari atau per bulan, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber bahan baku, jenis barang yang dijual, sumber barang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu aspek pemasaran. Selanjutnya, aspek pemasaran berisikan penjelasan mengenai sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, sasaran konsumen, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, dan keuntungan rata-rata dari penjualan. Kemudian yang keenam, aspek keuangan. Pada aspek ini berisikan keterangan mengenai kebutuhan uang rata-rata per bulan, seperti kebutuhan untuk bahan baku, bahan penolong, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian aspek keuangan juga memuat beberapa laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perencanaan bisnis yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita melakukan riset bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada berbagai analisis yang harus dijalankan untuk membuat rencana bisnis. Maka dari itu, cara pertama untuk membuat bisnis plan adalah dengan melakukan riset. Kita dapat menjalankan riset ini sendiri yaitu menggunakan jasa dari pihak lain. Kemudian, tentukan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan adalah hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah organisasi. Ketiga poin tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ketika sedang bekerja. Jadi kita harus memastikan untuk membuat visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kemudian selanjutnya buat profil perusahaan. Cara membuat bisnis plan selanjutnya adalah dengan membuat company profile atau profil perusahaan. Profil perusahaan adalah ringkasan yang memperkenalkan perusahaan kita ke berbagai kalangan. Misalnya, kita dapat memasukkan bagaimana sejarah perusahaan didirikan, produk apa yang disediakan, target pasar, serta kepemilikan sumber daya perusahaan. Kemudian yang keempat itu catat semua transaksi keuangan. Pada titik tertentu kita akan memerlukan rencana bisnis untuk mengajukan investasi pada investor atau pihak lainnya. Maka dari itu, dengan mencatat semua transaksi keuangan, investor dapat memahami arus kas perusahaan kita dan lebih percaya diri untuk berinvestasi kepada perusahaan kita. Kemudian susun strategi pemasaran. Terakhir, cara membuat rencana bisnis sederhana adalah dengan menyusun strategi pemasaran dan rencana eksekusinya, termasuk konsep strategi, saluran promosi, hingga anggaran biaya yang diperlukan. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu penyusunan rencana usaha, business plan, dan sistematikanya. Berikut penyusunan membuat business plan. Pertama yaitu ringkasan eksekutif. Pada bagian ini kita bisa menceritakan tentang bisnis yang bakal dijalankan. Di sini kita perlu mendeskripsikan bisnis kita, inovasi, serta kapan bisnis bakal dimulai. Kemudian yang kedua itu latar belakang perusahaan. Kita bisa menjabarkan beberapa poin mengenai perusahaan kita di sini. Kita bisa menjabarkan mulai dari sejarah, pihak yang terlibat, kondisi keuangan, rencana pengembangan usaha, produk, serta penjelasan mengenai usaha kita. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian ketiga, kita bisa cerita mengenai target konsumen produk yang bakal dijual. Kita bakal jabarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, karakteristik, tingkat kompetisi, strategi promosi, dan harga.
Kemudian analisis produk. Selesai dengan analisis pasar, kita perlu menjabarkan lebih dalam mengenai produk yang akan dijual. Meski sudah disinggung di bagian target pasar, analisis produk yang lebih detail bahkan meyakinkan calon pendana. Kemudian analisis manajemen atau SDM. Pada bagian kelima dan terakhir, kita bisa jabarkan daftar dan struktur manajemen bisnis kamu. Berikutnya analisis keuangan. Di bagian ini kita bisa jelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan serta proyeksi dana pada masa mendatang. Saya perlu menuliskannya secara jujur. Materi selanjutnya yaitu teknik presentasi rencana usaha atau business plan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan presentasi yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu menyajikan konsep business plan dan financial project yang baik. Yang kedua, itu berbicaralah dengan gaya seorang pelaku bisnis yang sukses. Yang ketiga, tampilkan keunggulan produk perusahaan. Yang keempat, selipkan kalimat-kalimat bisnis yang elegan. Sekian presentasi saya hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.